Sudah lama ya kita nggak membahas Kang Emil, Kang Ridwan Kamil. Pasca kekalahan telaknya di pemilihan Gubernur Jakarta, dia kalah dalam satu putaran langsung. Kang Emil seolah menghilang. Dia menghindar dari keramaian publik dan media sosialnya pun berhenti berkicau, berhenti pamer sejak pertengahan bulan Desember lalu. Dan tiba-tiba saja, tanpa hujan, tanpa angin, para petugas Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak ke Bandung buat menggeledah rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat ini. Banyak sudah mendengar kasus korupsi Bank BJB ini sejak lama, sudah mendengar soal ini saat kampanye pemilihan Gubernur Jakarta, bahkan majalah Tempo sudah membuat laporan panjang soal kasus ini. Tapi pastinya kita nggak menyangka kalau kasus ini bakal sampai merembet langsung ke Kang Emil. Kita mengira Kang Emil ini bakal aman karena dia adalah orangnya Pak Jokowi. Di pilkada yang lalu, mantan Presiden Jokowi bahkan sampai turun gunung, datang ke Jakarta buat memberikan dukungan langsung kepada Kang Emil. Para relawan Pak Jokowi juga sudah dikumpulkan dan dimobilisasi buat memenangkan Kang Emil. Tapi Kang Emil tetap saja kalah. Dia kalah dalam satu putaran. Rencana buat menggugat kekalahan ini ke Mahkamah Konstitusi, walaupun mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, tapi akhirnya dibatalkan di momen-momen akhir karena nggak disetujui sama Pak Prabowo. Sejak saat itu Kang Emil menghilang. Sampai kemudian KPK melakukan penggeledahan dan kita dibuat terkaget-kaget. Di saat kita melihat Pak Erlangga Hartarto masih bisa melenggang aman dari kasus korupsi minyak goreng, di saat Pak Budi Ari masih bebas terkekeh-kekeh melihat pengungkapan kasus perlindungan judi online mandek di kepolisian, di saat kita melihat Pak Erick Thohir juga tampak nggak tersentuh di kasus korupsi Pertamina, di saat menantu dari Pak Jokowi yaitu Bobi Nasution masih nggak tersentuh pula di kasus korupsi tambang Blok Medan, dan gratifikasi pesawat jet pribadi, di saat Universitas Indonesia sampai harus mengalah menghadapi kengototan Bang Bahlil Lahadalia yang ngebet menjadi doktor, ternyata Kang Emil nggak mendapat perlakuan keistimewaan yang sama. Rumahnya digeledah, dan ini cuma satu tahap lagi menuju dia dipanggil oleh KPK dan ditahan. Pertanyaan kita sekarang ini, kenapa Kang Emil mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan para elit lainnya, dibandingkan orang-orang Pak Jokowi lainnya? Mengapa lagi-lagi Pak Prabowo tampak nggak memberikan dukungan kepada Kang Emil? Dulu Pak Prabowo mencegah Kang Emil melayangkan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang Pak Prabowo nggak menghalangi KPK buat memburu Kang Emil. Apakah Kang Emil ini punya dosa politik sehingga dia diperlakukan berbeda? Apakah ini disebabkan karena Kang Emil dulu meninggalkan Partai Gerindra yang mendukungnya jadi wali kota Bandung sewaktu maju di Pilkada Jawa Barat? Di pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018, Kang Emil merapat ke Partai Nasdem. Dan sekarang dia sudah melompat lagi ke Partai Golkar. Bisa jadi juga ini yang jadi harapan kita. Masuknya nama Kang Emil dalam bidikan KPK ini adalah berita baik bagi pemberantasan korupsi di negara kita. Bisa jadi Presiden Prabowo memang menginginkan pemberantasan korupsi yang agresif tanpa tebang pilih dan nggak tumpul ke atas. Bisa jadi kasus Kang Emil ini adalah titik awal di mana nanti pejabat-pejabat elit lainnya nggak bisa menghindar lagi dari penanganan kasus korupsi. Bisa jadi setelah Kang Emil, nanti giliran Pak Erlangga, Pak Budi Ari, Pak Erick Thohir, Bobi Nasution, dan orang-orang kuat lainnya yang bakal diusut tuntas dan diseret ke pengadilan buat mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Bisa jadi seperti itu. Harapan kita, ya begitulah yang nanti bakal terjadi. Tapi sejauh ini kita belum tahu apa yang benar-benar terjadi di belakang layar. Yang pasti dalam kasus yang menimpa Kang Emil, kita sudah lama tahu kalau perusahaan BUMD adalah lahan sapi perah dari para pejabat daerah. Di Jawa Barat kita tahu kalau Bank BJB adalah BUMD terbesar yang kerap jadi sapi perah penguasa daerah.
Bukan sekali dua kali Bank BJB tersangkut kasus korupsi di masa lalu dan itu terkait dengan setoran ke penguasa daerah. Makanya, modus direktur utama dan corporate sekretari dari Bank BJB buat mengumpulkan dana taktis lewat korupsi pemasangan iklan seharusnya bukanlah hal yang aneh. Yang jadi pertanyaan kemudian, kemana saja dana taktis yang mencapai sekitar 200 miliar ini kemudian disalurkan? Dari pemberitaan sebelumnya, kita tahu ada indikasi kalau dana taktis Bank BJB ini dipakai buat ikut membiayai kampanye legislatif dari istri Kang Emil. Itu kabar yang dulu sempat beredar. Tapi, bisa jadi juga saat menelusuri aliran dana 200 miliar ini, penyidik KPK juga menemukan ada uang yang dipakai buat keperluan dari Kang Emil atau orang-orang terdekatnya yang lain. Uang sebanyak 200 miliar sangatlah banyak. Ini bisa dibagi-bagi ke sangat banyak pihak. Banyak orang bisa kecipratan uang haram ini. Gak cuma Kang Emil dan istrinya. Orang-orang di sekitar Kang Emil sudah pasti sedang sangat was-was akibat terungkapnya keberadaan dana taktis dari Bank BJB ini. Yang juga bisa jadi catatan kita nih, mestinya modus korupsi buat dana taktis ini juga dikenakan di kasus minyak goreng, judi online, dan juga korupsi Pertamax oplosan Pertamina. Ada banyak cara korupsi yang digunakan, tapi pada akhirnya dana yang dikumpulkan adalah untuk kepentingan dana taktis para pejabat dan elit politik. Jadi, skema yang sama dengan kasus Kang Emil ini sebetulnya bisa dikenakan juga ke Pak Erlangga, Pak Budi Ari, Pak Erick Thohir, dan mungkin ke banyak pejabat lainnya. Kasus korupsi ini nggak berhenti di level para pejabat perusahaan, tapi juga mengalir ke orang-orang yang memilih dan membackingi para eksekutif perusahaan tersebut. Jadi, boleh dikata, patut kita tunggu kelanjutan dari pengungkapan kasus korupsi Bank BJB ini. Lewat metode Ya, sangat menarik sekali seperti apa yang sudah kita dengarkan pada penyampaian cuplikan video sebelumnya. Tentu dari sini kita bisa melihat sebagai semacam referensi ya untuk berpikir ke depan. Ya, tentu kalau kita melihat rekam jejak seseorang ya, jejak digitalnya dan apa saja yang pernah dilakukan, apalagi sekelas pejabat di negeri ini, kita bisa melihat ya bagaimana situasi yang terjadi. Nah, ada kalanya ketika ada indikasi-indikasi atau semacam bau-bau korupsi gitu ya, dicalonkan, diusung, dan sebagainya. Dan itu juga terjadi, dan itu bisa juga misalnya ada semacam penjegalan atau hal-hal yang lainnya. Sama seperti Pilpres kemarin ya, Pak Anies itu kan sempat tuh hampir saja terjegal gitu ya. Kan sempat juga tuh dilaporkan ke KPK kalau nggak salah. Lalu Pak Anies langsung diusung gitu ya. Dan kemudian ya mungkin banyaklah contoh-contoh yang lainnya. Tapi ya tergantung juga, bisa saja terlibat dan bisa juga tidak terlibat, tetapi tadi dipersoalkan hanya untuk menjegal atau hal-hal yang lainnya lah. Ada saja yang seperti itu terjadi kalau saya melihat. Nah, kembali lagi seperti yang disampaikan bahwa ketika kita melihat ya sosok Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat. Siapa sih yang gak kenal beliau ya? Gubernur Jawa Barat yang tentu di Pilkada 2024 lalu langsung di-endorse, dikampanyekan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman, tentu kalau saya mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat itu, kalau ditanya, kenapa saya mendukung RK atau mendukung Pak Ridwan Kamil? Tentu karena melihat rekam jejaknya. Nah, rekam jejak seperti apa sebetulnya yang dilihat oleh seorang Pak Jokowi sehingga beliau endorse bahkan jauh-jauh dari Solo ke Jakarta hanya untuk ikut serta dalam memenangkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Jakarta, yang pada saat itu beliau berdampingan dengan
Suswono ya, dan melawan Pramono Anung dan Rano Karno, dan juga dari independen ya, calon independen ada Dharma Pongrekun dan Kunwardana pada saat itu ya. Sudah lama sekali ya, sudah hampir setahun lah kurang lebihnya ya, kurang lebih ya setengah tahunan lah ya. Nah, teman-teman tentu beralih lagi kepada misalkan rekam jejak yang pernah diucapkan Pak Jokowi. Ya, jadi berarti Pak Jokowi ini mendukung siapa gitu ya? Mendukung yang seperti yang kita lihat kasus yang menimpa Pak Ridwan Kamil. Ya, jadi ini nggak bisa ngelak lagi gitu ya, karena KPK telah melakukan penggeledahan langsung ya. Jadi berarti malu banget lah gitu ya. Sudah kalah di pilkada, kena kasus ini juga. Wah, jadi sudah jatuh di tipe tangga, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi itu oke lah. Jadi memang kita nggak terlalu jauh untuk mengulas ke sana, tetapi memang kalau kita melihat bahwa maraknya persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia, banyak dinamika politik, banyak gonjang-ganjing, persoalan, berbagai kasus, ya macam-macam, berbagai persoalan kita hadapi, kita lihat, kita dengarkan, dan bahkan kita saksikan sekalipun di dalam atau di tengah-tengah bangsa ini. Apalagi berbicara masalah korupsi. Nah, sepanjang sejarah saya melihat bahwa korupsi ini sudah semacam menjadi budaya di Indonesia gitu ya. Kenapa kita berani menyebutkan sudah semacam budaya gitu ya? Karena dari kalau kita belajar sejarah kita dari zaman dulu gitu ya, korupsi itu sudah terjadi di sana. Terjadi tahun 98 atau 965 segala macamnya itu, sampai ke zaman Pak Soeharto ya. Belum lagi sampai sekarang, teman-teman. Sampai sekarang. Ada yang misalkan korupsi ada Timah lah, Pertamina lah, PLN lah, BLBI, belum kasus suap menyuap dan segala macamnya. Jadi banyak sekali. Jadi kita berharap Indonesia emas tahun 2045, padahal korupsi sejauh ini masih saja terjadi. Tetapi kita percaya ketika kita melihat bahwa pemerintahan ini dalam melaksanakan tugasnya dengan keoptimisan mereka untuk memberantas korupsi ini di bumi pertiwi Indonesia ini, kita yakin dan meyakinkan bahwa Indonesia emas tahun 2045 bakal bisa kita rasakan. Tetapi kalau korupsi ini belum betul-betul habis, belum betul-betul dituntaskan dan diberantas, besar kemungkinan Indonesia emas itu nggak akan tercapai. Karena kalau kita melihat ya, uang yang dikorupsi itu bukan main-main, teman-teman. Baru-baru ini misalnya kasus timah gitu ya, hampir 300 triliun rupiah, 271 triliun kalau nggak salah, dan hukumannya kalau nggak salah tuh 6,5 tahun pada saat itu, dan sekarang kayaknya ditambah lagi, saya nggak tahu ya, 20 tahun atau berapa. Dan kemudian belum lagi jangan jauh-jauh ya lah, ini kasus Pertamina, oplosan ya, Pertamax yang dioplos gitu ya, atau ada Pertalite dioplos jadi Pertamax, nah kurang lebih seperti itulah. Itu hampir mencapai 1000 triliun rupiah. Dan itu bukan jumlah yang sedikit menurut saya. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang lainnya. Jadi kita nggak hanya membahas Pak Ridwan Kamil misalnya, tapi kita lihat korupsi-korupsi yang marak sekali terjadi di Indonesia. Bahkan mungkin kita sering mendengarkan korupsi berjamaah gitu ya. Kita mungkin pernah mendengarkan kalimat itu. Tapi saya yakin teman-teman juga mengerti bahwa kita betul-betul harus memberantas korupsi. Memang walaupun tidak mudah, dan kita mengharapkan pemerintahan saat ini bergerak cepat untuk menangani hal itu, dan kemudian agar terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia ya, buatlah program undang-undang ya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kita juga berharap perampasan aset itu segera disahkan gitu ya.
Nah, saya baca 2-3 komentar terlebih dahulu menjadi semacam penilaian dari teman-teman kita masyarakat Indonesia tentu dalam menilai apa yang sudah kita dengarkan pada penyampaian video tersebut. Judulnya RK akan segera ditahan tapi pembuat vlog terlalu banyak bacot. Kemana-mana mestinya sesuai judul. Kalau RK bakal ditahan itu gara-gara apa? Kan lebih jelas kenapa harus menggibah terlebih dahulu. Semoga Prabowo tidak tebang pilih, sikat semua koruptor, ya, sahkan apa nih, Satyam Eva Jayate, ya, merdeka. 2045, kenapa nggak investigasi RUU perampasan aset yang gagal terus di DPR sedetail-detailnya? Siapa oknum yang setuju dan tidak setuju di DPR? Diungkap ke publik baru TV modern. Nah, perampasan aset ini sudah sekian lama, tetapi tak kunjung disahkan dan tak kunjung pengesahan itu tiba. Dan kita sangat miris sekali ketika itu tidak segera disahkan. Ya, ada apa sebetulnya? Apakah bagian daripada itu? Nah, kita nggak tahu juga. Kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Mungkin teman-teman ada jawaban lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini, agar nantinya kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya mengucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.